Para yang telah melakukan Bapak dimanapun Anda berada dan rekan-rekan, kami dari kelompok laki atau konsultasikan tentang strategi optimalisasi dalam tenaga kerja. Kami sampaikan oleh saya. Optimalisasi tenaga kerja adalah serangkaian strategi dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi karyawan dan organisasi serta menurunkan biaya operasional melalui penggunaan data. Tujuan keseluruhannya adalah untuk mencapai keberhasilan organisasi WPO menyentuh setiap aspek organisasi mulai dari pemasaran hingga keuangan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses antara setiap departemen dan karyawan untuk memaksimalkan hasil. Selanjutnya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara 4 poin. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Analisis kebutuhan dan pekerjaan berdasarkan dari sampaikan bahwa berikut adalah perencanaan strategis. Yang pertama yaitu analisis beban kerja. Analisis beban kerja melakukan analisis beban kerja untuk memahami kebutuhan tenaga kerja yang sebenarnya ini membantu dalam menentukan apakah ada kelebihan atau kekurangan tenaga kerja dalam berbagai departemen atau proyek. Yang kedua, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan membantu dalam merencanakan, merancang tugas serta memaksimalkan efisiensi tenaga kerja. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang keempat, outsourcing. Pertimbangkan outsourcing untuk tugas-tugas yang bukan inti dari bisnis utama. Yang kelima, analisis biaya dan manfaat. Melakukan analisis biaya dan manfaat untuk setiap keputusan terkait tenaga kerja. Yang keenam, manajemen kinerja. Mengimplementasikan sistem manajemen kinerja yang efektif untuk memastikan bahwa karyawan bekerja dengan optimal. Yang ketujuh, fleksibilitas kerja. Menerapkan kebijakan kerja fleksibel seperti remote working atau jam kerja fleksibel untuk meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Yang kedelapan, restrukturisasi organisasi, evaluasi dan restrukturisasi organisasi jika diperlukan untuk memastikan bahwa struktur organisasi mendukung efisiensi dan produktivitas maksimal. Yang kesembilan, otomasi proses. Otomasi proses yaitu identifikasi dan otomasi proses-proses yang berulang dan memakan waktu. Yang ke-10, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap anggaran tenaga kerja dan hasil kinerja untuk memastikan strategi optimalisasi yang diterapkan memberikan hasil yang diinginkan. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan mengenai alokasi sumber dayanya untuk mencapai tujuan strategi. Proses ini melibatkan analisis bisnis, pengembangan, perencanaan yang panjang dan implementasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi.
manajemen perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional, serta menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Efisiensi operasional diukur dari perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Semakin detail ini, maka semakin efisiensi biaya operasional dan pendapatan perusahaan, sehingga kemungkinan perusahaan dalam kondisi masalah semakin kecil. Pengembangan karyawan adalah suatu upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan agar mereka dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tujuan dari pengembangan karyawan adalah untuk mendukung organisasi yang sadar dan meningkatkan kualitas pekerjaan serta meningkatkan kepuasan kerja dari kompetensi karyawan. Strategi pengembangan karyawan, peningkatan kapasitas institusi melalui pelatihan pegawai, pengembangan sistem informasi dan pengetahuan kelulusan kerja, mendorong kemitraan publik swasta untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan memperluas sumber daya yang tersedia untuk pembangunan, pengembangan sistem pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat, sasaran dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Penyusunan anggaran yang diukur dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, peningkatan kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh pengelola anggaran, optimalisasi penyerapan anggaran untuk akhir tahun dengan memperbaiki perubahan yang terjadi. Dan